Oh ya, aku pengen flashback mas. Nama Headstroke sendiri bisa ceritakan? Katanya udah ya, malah udah bikin materi baru untuk album selanjutnya ya? Untuk riff sudah untuk riff sama ini masih proses dalam bikin kayak gitar, mungkin total nanti ada. Pernah bilang kan, ambisi aku pengen Headstroke double disc untuk albumnya, gimana itu? Untuk dulu itu sebetulnya Manajer bisa sebutkan namanya waktu itu? Pak Pak Ades suka tadi si Burtan ya? ganti nama katanya. Pak Kades suka nangis katanya. Oh sekarang ya? Kapan terakhir kontak sama Pak Ades? Oh mungkin dia nonton. Dulu saya dikasih 3 gitar, suruh milih dulu. Apa aja mas? Jackson, terus sama LTD sama apa itu? Lupa saya. Bisirit kalau salah. Bisirit? Iya, Bisirit. Senar 6 atau 6 semua. Masih 6? Iya. Masih 6 ya? Nanti kita bahas yang senar 8 yang kontroversial itu ya. Oke, dikit-dikit baru senar 8. Ini dulu Mas santai om, relax. Aku banyak muter. Oke. Jadi yang dicari itu kan yang punya album kan. Iya. Nah, gitu. Terus kita dapat kehormatan, dikabarin itu ya seneng juga. Besok main tanggal ini open kode mau nggak gitu. Terus kan impian kita kan. Selamat datang kembali di Raus Reveal TV. Kali ini kita bareng-bareng bersama Headstroke. Bisa diperkenalkan satu persatu personelnya Headstroke. Dengan Casper vokalis Headstroke. Saya Iris sebagai gitaris. Bagaimana nih kabarnya Mas Heri, Om Casper? Alhamdulillah sehat. Iya, baik saja. Gimana pandemi hari ini? Ada kegiatan-kegiatan setiap hari? Ya kita jalani semaksimal mungkin lah. Untuk kesibukan bekerja aja ya? Kalau dari saya masih bekerja aja, kesibukan sehari-hari. Bisa jelaskan pekerjaan apa hari ini yang kita lakukan, yang Pak Jerry, Om Casper lakukan? Mungkin bisa dimulai dari Om Casper dulu aja. Halo Om. Pekerjaan kita Kegiatan untuk bekerja secara apa hari ini? Jualan baju tetap di toko itu. Nama distro. Sekarang kita promo. Boom Casper Cilik Shop. Oke. Sen 2012. Oh 2012 sudah aktif ya distronya ya. Ya aman, itu perjuangan yang kita lagi ngumpul apa itu ya, kita pertama awal itu Tahun 2012 ya. Oke. Mas Jerry? Kalau saya sih untuk sehariannya tetap menjadi karyawan swasta saja. Oh karyawan swasta. Di bidang perawatan. Gitu. Oke, perawatan. Oh ya udah kita masih. Oke. Nama perusahaan mungkin nggak perlu disebutkan ya. Bisa lebih ceritakan lagi awal perjalanan Headstroke itu pertama-tama dulu gimana sih? Mungkin dari Om Casper dulu. Setelah itu kita ngumpul ya 2003 Start 2003 gitu ya. Bulannya Oktober lah ya, Oktober. Setelah itu perjalanannya gimana? Kita ya latihan rutin, terus ikut kompilasi kita ya, ada kompilasi di KMA 2004. Oh, KMA yang pertama ini ya? Single kita keluarin single Angel. Iya. Terus waktu itu Headstroke sampai bisa direkrut sama Road Rival Records itu gimana sih ceritanya? Itu tahun berapa? 2009 ya? Bukan, itu 2008. Tapi kita udah Penggarapan mulai kontraknya kita kontrak sama produser Ya. 2008. 2008. Oh, mulai tanda tangan kontrak itu 2008 terus rilisnya 2009. Tapi sebelumnya kita juga punya single atau demo. mini EP lah. Tapi belum sempat beredar 2006. Cuma itu dibuang semua. Oh, Untuk 6 atau 7 lagu itu kan dibuang semua. Ada 5 ya. 5 lagu. 5 lagu dibuang. Old school death metal semua. oh, jadi itu
pernah semacam berganti konsep ya dari Iya semenjak, betul semenjak kita direkrut sama RR kita langsung bikin sensasi surprise buat metalik gitu ya. Konsep kita langsung, gitu, nendang lah. menarik nih. Oke, Jadi itu bisa lebih diceritakan lagi kenapa kok dari yang sebelumnya itu old school death metal terus berpindah dari brutal death metal itu, Mas Heri mungkin? Kalau dari saya itu dulu seingat saya itu pada saat itu hampir semua komunitas di kota besar itu Khususnya- hampir pengenre ya. Khususnya Indonesia. Iya. Lagi Artinya in. Lagi Lagi ini, in, ya. target, Target itu ya. pada saat itu. Jadi pada saat itu kita itu sempat berkunjung ke Bandung. Itu pas masuk ke studio apa ya terus saya lupa itu. Vanos. Panos Studio itu Ada kumpul, panjat, ya. terus ada kompilasi itu kalau tidak salah 21 band 21 band dari Bandung semua bergenre brutal death. Bertitel itu Panjat Dina Galer. Jasad itu ya. Ya pokoknya cuma rata-rata gitu. Ya, kita nggak bandingin tapi ya support lah. Buat mereka kan apa itu sebagai itu ya apa itu apa ya Belum rekaman dulu. sebelum rekam dia tuh kunci-kunci brutal dia itu tuh pusatnya di Bandung pada saat itu 2008 ya 2008 itu 2008. dan saat itu band-band dari Jawa Timuran itu belum banyak yang main atau gimana? Kalau mungkin sudah banyak sih, cuma untuk karakter dari masing-masing band kan sudah ada karakter sendiri-sendiri gitu. Iya, iya. Tapi kalau basic emang brutal death di situ. Basic brutal death Nah, di Bandung, kota Bandung, ya. Jumberung, terutama Jumberung. 32 itu. 32 band. Ya ada si Jasa juga lah. Underga terus pokoknya semua band-band era itu. di era tahun-tahun segitu ya. Ada dua disc. Jadi waktu itu Hestruk itu infonya apa? Kira-kira? Mungkin nggak sama ya antar player ya. Iya, iya. Mas Heri dulu lah. Jadi kalau saya itu sebetulnya untuk influence dari review sih sebetulnya seperti band-band old school. Old school. Iya, sama kayak masih Cannibal Corpse, itu Cannibal Corpse. Suffocation. Cuma mungkin untuk riff tertentu sedikit ada apa namanya ada perubahan lah, sedikit ada dirubah untuk riffnya, terus agak dipercepat untuk pergantian riffnya gitu aja. Oh ya, aku pengen flashback mas. Nama Headstroke sendiri bisa ceritakan? Maksudnya gini, nama Headstroke kok dapet nama Headstroke? Itu ambil dari nama siapa, band apa, atau judul lagu apa? Biasanya kan terinfluence dari nama-nama band yang sudah ada. Itu awalnya kan gitu nama kita waktu kita ngumpul pertama itu kan Downstruck gitu ya. Oh iya, Downstruck. Ya, teknik teknik gitar itu ya. Downstruck ini. Oke. Terus Jadi itu kita nama sebelumnya. sebelumnya kita sempat berlima juga berlima Sama aja itu. sama Mas Wahyu. Wahyu temennya ini SMA itu temen dulu. Kita dua. Kita dua dulu. Kita dua, basis siapa? Sony Sony. itu Oh, Sony Sony itu ya. Itu dia berlima. Nah, itu Terus drummer Sule. Sule. Ya, dulu terus mau drummer top 40 dulu. Oh, Top 40 terus diajak ke death metal. Brutal death itu ya? Iya. Jadi sempat ke old school sebelumnya, tapi untuk waktu pergantian genre itu baru ke Pergantian. Brianis. Oh, Mas Yanas. kita ajak untuk lebih konsepnya brutal dan nendang lah. Lalu berganti nama itu. Bukan, belum. Kita waktu ikutan kompilasi itu si Wahyu kan munduran diri ya, mau kita recording ya. Itu Desembernya munduran diri, dia sibuk dengan urusan rumahnya lah. Terus setelah itu kita recording, terus si Inu kita rekaman kan jadi langsung diganti sama itu si Inu Philharmonic. Makasih tetap buat Inu Mbak Inu ya? sampai Ya, sekarang. sebetulnya orang di baik layarnya terus Mbak Inu. Mbak Inu Inu yang selalu support kita. Keluaran Rotus ya berarti ya, kalian ya. Belum di Rotus ya? 900 sebetulnya. Oke. Jadi single leader itu langsung jadi, ya udah namanya ini
Stroke ini udah gitu diketik gitu. Untuk logo yang bikin sendiri atau tetap Bainu? Pertama Ya, ada dulu, dua versinya. Dua versi ya? Pertama yang kompilasi itu 2004 itu si Inu. Bainu tetap kontribusi untuk Kita udah ya Desain logo ya? 2007 ya. 2007 Jadi dulu itu Dibenahi. bikin logonya itu sekedar nongkrong pakai huruf Times New Roman itu. Oh iya. naik turun dikasih apa namanya? Ayat-ayat lah. Oh iya, keren. Soalnya kalau Times New Roman mobil setrum lah, setrum. Oke. Identik ya, berkaitan sama Toyota ya. Akar-akaran. Akaran. Tapi logo itu keren loh kalau menurutku itu. Ya alhamdulillah emang sebelumnya belum berani pakai itu kita ya. Aku bilang ini bilang ini gimana per Casper ini logonya gimana? Wah, ini logonya angker ini. Kita harus ngebut atau gimana? Ya tunggu aja gitu. Ya kita harus cari konsep yang bagus kan buat selanjutnya itu ya. Kita 2007 itu kita Bikin materi baru kita lagi. gitu terus pakai itu baru dipakai. Ini kabarnya Stroke ini saya dengar mau katanya udah ya malah udah bikin materi baru untuk album selanjutnya. untuk riff sudah untuk riff sama ini masih proses dalam bikin guide gitar. Mungkin total nanti ada 5 atau 6 lagu 5 sampai 6 lagu. Iya. Itu dibikin EP atau album. full album? Itu nanti mungkin sudah mendekati 33 menit. Oh, durasinya panjang. Iya. Sempat dulu aku pernah dengar ambisinya mau bikin double disc. Itu gimana? Ya dari tahun berapa itu pernah bilang kan ambisi aku pengen Deathstroke double disc untuk albumnya. Gimana itu? Untuk dulu itu sebetulnya awal-awal setelah rilis album skematik dulu itu saya sudah ada sekitar 10 kalau tidak 12 riff baru pattern gitu ya? dan ya cuma belum saya rekam, masih saya tulis di tab pakai manual gitu. Manual. Pada saat tertentu hilang. No? Akhirnya sekitar ya itu 12 atau 10 riff itu hilang. Untuk mengulang awal kan pada saat itu kan saya moodnya kan belum tentu dapat pada saat itu. Iya. Dapat mood saya tulis, dapat mood saya tulis gitu juga. Oke. Aku malah pengen bahas tentang tour kalian Deathstroke di beberapa kota. Dulu berapa kota Mas Jerry? Ada 9. 9 kota. Bisa diceritakan kota mana aja dan pengalaman apa aja waktu itu? Kita pertama itu waktu bulan Januari ya. Januari. Langsung Januari. Semarang kita. Oke. Pertama kita itu launching di sana. Dengan personel yang sama dengan penggarapan album Bukan. pertama? Bukan. Berganti lagi ya berarti? Kita berdua aja yang Tetap. kita pakai itu apa itu si manajer ya. Manajer bisa sebutkan namanya waktu itu? Pak Kades. Pak Ades suka tadi si Burtan ya? Kayaknya ganti nama katanya. Pak Kades juga nangis katanya. Bos sekarang ya, kapan terakhir kontak sama Pak Ades? Mungkin dia nonton. Terakhir sih kalau nggak salah sekitar Idul Fitri yang lalu kalau saya. Idul Fitri. Kalau aku 2018 ya. Oh, lama nggak ketemu. Kalau ngobrol-ngobrol di sosial media, Nggak pernah sih. nggak pernah ya. Terakhir yes, 2018 kita Oke. ketemu. Sama Semarang ya? Kita Semarang. Kedua? Langsung itu minggunya kita Sumpio Bandung di mana Mas? Sabtu ke Semarang. Sabtu Semarang. Minggu ke Sumpio. Bandung Mas. Banyumas. Jadi sekali jalan gitu ya sekarang ya. Dan dulu berarti sekali jalan. Biasanya kan kalau sekarang kita schedule hari minggu ini ke tempat ini, terus minggu lagi ke tempat ini. Dulu jadi langsung ya waktu itu. Soalnya kan langsung 2 hari gitu Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu. Oke. Ketika kita ke Jogja. Kafe Bangker Jogja. Kafe Bangker. Keempat? Keempat Masih ingat? Malang. Ya. Balik lagi Jawa Timur berarti ya? Malang. Malang Dead Fest itu. Bukan. Beda lagi. Metal PS Hardcore. Ya. Yang kelima?
Kota kelima. Surabaya. 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 Ulang tahunnya si Bapak, cuma ngumpul anak-anak Bapak yang Oke, veteran itu. Om Frank ya. Salam Om Frank. Kota keenam. Pokoknya Surabaya adat metal lah semua main. Oke, baik. Kota keenam Om. Keenam di anu itu Kendal. 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 Oh, masih inget ya. Kota ketujuh. Ketujuh Bandung. Bandung. Main sama-sama siapa aja waktu itu? Wedding Cup, Dijing Up, Dijing Up. Dan besar semua loh itu. Opium, Om View. Cimais, Forgotten? enggak. Oh enggak ikut. Udah diwakili sama BC. Oke. Ke-8, kota ke-8. Opening kemudian Iya, yang di Jakarta. Open Kondem. Oh, Poster kondem. anu, Kemang Cafe. Kemang Cafe. Kemang Cafe. Oke. Sama Jasad, Aspiset. Wise bisa. Pertama kali ketemu sama Mas Oces Karnivore. Oh, Jess Rahmat ya. Oke. Halo Saya Om panitia Jess. juga dia. Suka panitia juga. Oke, kota terakhir. 9. Di mana ya terakhir? Bali apa? Kalau iya beli Deves kalau Bali nggak salah. Bali Deves. Langsung kembali. Ke Bali. Dari Jakarta ke Bali. Iya, iya, harus singgangan lah. Oh, ada sih. Bali. Oke. Sama siapa aja waktu di Bali itu? Di Bali kita berempat itu. Sama Alan, Mas Alan. Keras. Oh ya sekarang di kelas itu ya. Oke, Mas Alan. Halo. Kan di Jagal ya. Sekarang Jagal. Jagal. Terus sama Mas AA, AA Vomitologi, Vomitologi. Fok Mortis. Drummer itu ya? Oke. Sama Fok Mortis. Pak Mortis. Bisa kan? Untuk waktu dulu Mas, aku pengen tanya untuk khususnya Mas Jerry, pakai rig apa aja waktu tur? Pakai set minimalis, gitar sama efek atau sama bawa head cabinet? Kalau dulu minimalis banget, sudah minimalis pakai banget dulu. Contoh, berarti kan kita mau flashback nih. Iya. Jadi dulu kita masih dikasih kepercayaan apa namanya, khususnya saya ya sama Kak Kades itu, kamu pakai gitar ini. Nah, waktu itu Jackson. Iya, yang sampai sekarang itu akhirnya di titik saya. Oh, Dulu saya dikasih apa namanya, 3 gitar, suruh milih dulu. apa aja Mas? Jackson, terus sama LTD, LTD, sama apa itu? Lupa saya. Bisiris kalau salah. Bisirik. Iya, Bisirik. senar 6 atau 6 semua. Nasi 6. Iya. Nasi 6 ya. Nanti kita bahas ya senar 8 yang kontroversial itu ya. Oke, dikit-dikit baru senar 8. Oke dulu Mas santai Om, relax. Aku banyak butet. Oke. Itu saya penasaran sih kalau itu Estro dulu kan sempet tur bisa menembus Bandung dan bisa kayak membuka apa Opening Kondem. opening kondem itu gimana sih ceritanya bisa mengadakan tur sampai kayak gitu. Waktu itu kan bisa dibilang tuh band-band Jawa Timuran itu agak sulit, mungkin menembus Bandung kan agak sulit. Karena apa itu album kita emang itu surprise nendang itu di Maestro saat itu. Jadi yang dicari itu kan yang punya album kan. Iya. Gitu. Terus kita dapat kehormatan dikabarin itu ya seru juga lah. Besok main anu tanggal ini opening kode mau nggak gitu. Terus kan impian kita kan Kan dulu syaratnya kita yang ada dari party, jadi untuk Estro harus posisi di atas. Walaupun di masing-masing kota ada band besar. Jadi itu memang hajatnya Estro. Iya. Jadi untuk semua Itu yang pengeluaran paling juga spesial ada. kan jarang gitu jarang. Iya. Itu setelah album lalu bikin tour gitu kan. Iya. Udah. Cuma dulu ada keterlambatan untuk apa? Rilis. Iya, untuk rilis. Jadi kita dulu kan pinginnya pada saat rilis album sudah ada CD sama mungkin merchandise kayak. Oh gitu ya. Ternyata dulu ada keterlambatan. Jadi waktu tour itu nggak bawa merchandise atau segitu? Bawa merchandise dulu. Cuma anu ya. Merchandise. Cuma Merchandise dulu. Oh, merchandise enggak ya? Oh, merchandise aja yang dibawa. Soalnya rilisnya kedulan sama si Rivin ya. Review kan hampir sama. Kayaknya Oh. untuk recordingnya barengan sama review. Kita dikasih royalti waktu pas opening kondem itu di Oh Jakarta. gitu. Sama si Ketemu Menteri Sama si bos almarhum. Nah itu
sedekat apa sih hubungan Hestruk sama almarhum Rio itu? Itu udah jujur aku udah kenal dari 98 kita udah metal. Oke, 98. Oke, aku masih SD waktu itu 98 loh ya. Kita ketemu di Solo, kita jujur aku masih black metal, masih waktu itu. black metal lihat sana nongkrong sama kita suratan kan terus ketemuan itu kan suratan dulu kan suratan terus ada salah satu sih datang kita ketemu di Solo ini terus ya kita ngobrol aja dari kecil ya ditanya yes dari kecil ya anu kenal si Inu tetangga saya gini ngobrol-ngobrol karena akrab kan waktu itu Brodikor main di Solo di Kudus aku datang terus itu di Surabaya ngobrol terus tautannya dia di MySpace kan itu zaman MySpace dari 9 si anu MySpace ada foto aku Ben si Jerry kita bertiga itu sama Yanes dulu ini si Casper ini kenal ini berarti langsung dia nebak gitu udah kita langsung akrab aja kita di inbox sama si Perla si Rio ya emang tahu aku apa cuma kan kita nggak gondrong kan tapi di Surabaya udah ketemu Frame Mulan nggak kontrol loh ya. tapi sebenarnya udah ketemu kita ngikut nemenin Filharmoni tahun 2000 itu udah ngobrol-ngobrol tapi kita belum punya Hestruk kan kita belum udah ngobrol yes temen akrab kita nggak bedain ini nggak beda apa udah saling nyambung gitu ketemu sana akrabnya gitu kalau aku sama Rio dari almarhum gitu Termasuknya itu jasanya Mas Rio itu kan besar banget ya. iya pasti soalnya dia Itu sampai itu termasuk meninggikan label yang gimana ya? Yang dulu awal-awal reviews band-band yang keren-keren gitu loh. apalagi pada saat itu kan barengan dulu 2009 kan dulu 2009 Hestruk 2010 kan ada Harmoni, Harmoni. terus Sistem. wah gila itu. soalnya dia milihnya band itu nggak asal gitu loh Iya. Iya. selektif dia kata aku kan itu bilang pasti ke rumahnya atau apa suka band Kediri dari keempat band itu konsepnya kayak seperti itu beda-beda semua jadi aku rilis semua terus nggak peduli apa kata orang katanya bilang itu kan itu dia bilang Sampai saya dengar itu di luar itu ini Big Four-nya Kediri gitu kan sampai gitu kan. Keren banget itu. Bisa 4 band dari Kediri, bisa rilis Road Record dan keseluruhan albumnya sukses semua. Iya. Nah, Hestruk itu kan sempet kayak stagnan lama, vakum lama gitu, kayak nggak terdengar kabarnya itu apa sih kesibukannya mungkin bisa agak sharing. Mungkin kendala yang Ya, dia mungkin kendala Hestruk apa? sampai tahun dari mulai rilis tahun segitu sampai sekarang kan selanya panjang banget tuh Mas ya. panjang banget. Nah, mungkin kendala apa Mas? Iya, bisa jelasin ya? Jadi kalau dilihat dari dulu-dulunya story Ya. itu sebelum mungkin saja ya sebelum album Hestruk itu pasti repot. Maksudnya gini, jadi pada saat kita sebelum take album skematik itu antara kita dapat 3 drummer live, drummer record, Beda sama semua berarti? beda Semua. demo. Jadi dari Ada yang belum ada yang dipakai kan itu. belum ada sempat audisi juga kan kita satu satu lagi ya kayak Mas Yanes tenggorokan itu Oh, Mas Yanes untuk tenggorokan. bikin promo waktu anu mau merubah konsep Iya, konsep. kita audisi dulu ada 3 orang ya Hinggar ya enggak dari Hinggar Ternyata area kami dulu juga drummer itu ya juga kita geser kita jamming Terus ya. produksinya Alvin tetap di Rotus Oke, tetap. markasnya di situ Baik, terima kasih banyak. ada yang kita ketemu yang di situ ya terus kita jalan 1 tahun 1 tahun sama Mas Yanes. 1 tahun kita geber rutin latihan Latihan. terus sama si Godek Bro pada saat recording recording pas Maris Party ganti lagi ganti lagi yang ngurusi marketingnya apa tuh ya ngurusi tour itu loh Aku malah jadi ini Mas. Aku dari mulai demo, harus cek album, tour, ganti drummer. ganti drummer Ganti terus drummer ya. ganti drummer terus Terus latihannya mereka kapan? jadi Jadi gini,
waktu mau tour gitu. Ah, Waktu kalian dapat drummer baru terus latihan dengan pattern gestur yang begitu rapat, itu gimana itu caranya? caranya nggak bisa apa sih jalan dengan lain kayaknya kita udah Nah, ya kan kalau dipikir kan ini mustahil. aku ceritain gini, kalau itu kita recording itu recording itu ya, kita persiapan cuma 1 minggu kita keber latihan 1 minggu 2 jam, yes kita berangkat itu waktu take. Ya, makanya untuk mungkin kalau ada teman dari luar kota nanyain untuk pattern drum kok apa namanya kok hampir muncul gitu ya, itu kan masalahnya dia mungkin nggak tahu untuk di balik layarnya itu, padahal kita dapat hadiah drummer pada saat mau take itu 1 minggu itu. Kenapa nggak harus dipaten untuk mendapatkan drummer itu? Nah, kalau untuk paten masalahnya dulu mungkin untuk tipikal paten mungkin masih kalau dia kurang ya mungkin masih menurut kita itu kurang kita butuh orang yang lebih apa ya Ya, seperti perusahaan gitu ya. profesional juga kan. Terus itu kita waktu kayak 1 minggu terus kita mau terus juga 1 minggu kita latihan juga kadang Oh iya, sama berarti yang ngurusi tour itu loh. Cuma 1 minggu. Oh, Ya. Mas AA itu kan dulu yang ngurusi tour kan. Kau tahu kasarnya itu kan. Terus ya udah, kalau nggak ada drummer, tembak sahabat atau anak tembak, udah kamu drummer aja gitu. Wah gimana nggak bisa ini, udah kita besok langsung latihan keber sistem pressing dulu. gitu. Sudah ya. Nanti drummer langsung. Bayang ya. Gimana Biasanya itu apa? Album skematik itu ada bikinnya 1 tahun selesai. Biasanya bikin 14 track itu 14 lagu itu di 1 tahun itu belum kepotong kayak Ibran Fitri gimana mungkin itu dulu saja pertama 13 lagu ternyata setelah saya ajukan ke driver itu untuk durasinya kurang. Sama Ayu suruh tambahin itu terus kita bikin yang durasi 4 menit nanti ya. Apa pengen bahas tentang durasi lagu? Apa bedanya dari lagu yang di album pertama dengan next album yang kemarin sudah kita bedah dengan riff-riffnya sangat panjang itu? Kemungkinan ya beda banget ya, beda banget soalnya kan ini kan lebih ke death metal ya. Oh, kan kalau iya. Jadi dari metal death mau dibikin death metal lagi itu? Sebetulnya tetap ada unsur atau masih ada lebih porsinya kan. kayak aja ributnya dapat profesi mana masukin aja. Ada bocoran mungkin berapa menit yang ambisi double disc? Yang dulu kan udah kan ya, 2012 kan udah bikin ya, yang bulu kaos, ini itu kan 9 menit itu perlu 7 menit. 7 menit. Oh single. Oh, single. 2012 kan udah ngeluarin single kan. Tapi nanti kita ubah lagi berpanjang kan. Oke, waktu single itu personal. Nah itu drumnya juga ganti itu drumnya ganti. Oh, ganti lagi. Oke, ganti ya. Itu drummernya banyak ya. Yang banyak itu si drummer sama basis. Oke, basis. Iya, yang putih ya. Saya sama vokalis. Nanti kalau mungkin nggak dapat drummer, nggak dapat basis, ya mungkin akustikan aja gitu. Desktop versi akustik gitu ya sekarang ya. Yang ketemunya kan 2001, terus kita ngobrol 2002, kita itu udah akan, dari itu 2001, 2002, terus kita mulai soal 2003 kan bikin album, bikin band itu kan 2003 kan. Kita udah mulai kenal 2001, terus sinanya masih sinanya. Oke, tetap rindu ya. Support. Iya. Gitu kita ngobrol-ngobrol. Oh, dari basis Mas, aku pengen tanya, Mas Alan kok bisa ikut Deathstroke? Gimana ceritanya waktu itu? Nah, Dan sekarang kan Mas Alan kan udah up dengan Hellcrash kan sekarang. itu Bisa bersama ya. dibahas dikit lah kita. Itu kan kesanjang tadi ya. Pak Ade. Itu sama Pak Ade suka tani itu. Oh, suka nangis ya. Itu kerja sudah. Oke. Jadi itu band Jagal kan. Oh, tempat Jagal. Udah gini gua apa-apa ini ya. Ya apa, habis
sama band atau nggak menyakit atau gimana lah ngomongannya gimana ya permisi dengan baik-baik karena itu ikut kita mulai ikut di alias Jogja ya langsung ikut ya videonya selama ini 4 hari sampai tangannya abu 4 hari langsung siap kesalahan main launching di Jogja sama Devo di Kolab di Cina mobil di sini sampai nekat tapi dapat apos lagi alhamdulillah dia ya ekspresinya Oh ya, masalah. Ini saya mau tanya lebih dalam nih untuk awal dulu Mas Giri terutama ini awal belajar gitar itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi kalau saya itu sebetulnya saya itu dari keluarga yang normal saja gitu. Oh iya. Jadi ya kayak sekolah, habis itu apa namanya? Ya mungkin gitu ya sekolah, kerja, nikah selesai. Oh ya, normal banget ya, normal banget ya. Ya ada apa namanya? Improvisasi mana? Dari keluarga. Ya kalau mungkin kalau dengerin musik itu dari kakak ada. Terus mungkin mulai kelas SMA mungkin. SMA itu saya bukan terakhir itu ada 2 teman. Yang satu dari Tepus, yang satu pertama. sini iya sini. Dia bilang Tepus itu. Oh iya. Terus ujung-ujungnya bermasalahnya di situ. Tepus itu. sini gambar panorama Iya. Sebenarnya di situ. Sebenarnya. Terus sama teman satunya tuh dia itu lebih ke apa arah musik yang biasanya ke festival. Oh, festivalan. Iya. Tanya, di tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 2000-an lah 1999. Oh, oke, tahun 2000. Pernah ikut festival band berarti? Gak pernah. Dulu kan saya lompang aja. Oh, Bang. Iya. Tapi masalah kan pada saat tahun itu tadi. Oke, saya kira gini udah di 100 belum. Oh, Saya belum ya? mulai belajar gitar tuh ya dulu pernah cuma akord biasa gitu. Ya. Terus mulai mendalami gitar itu pas saat masuk ke Protus. Oh, tetap. Iya. masih ini Bainu itu. Oh, Bainu ya. Habis saya tetap di situ sebenarnya. Ya, terus Dari sini saya pribadi ya tetap dari Bainu sih yang bukan banyak sih. Umurnya pada saat itu kan ada si Alex. Mas Alex. Alex Nation ya. Terus Gor itu sih dia. Anti-Gor panorama sama si sini itu. Terus kalau nggak salah apa juga pernah kalau nggak salah pernah ke mana kelas juga mungkin ya. Terus itu kan ya itu pertama kali saya datang les gitar ke Protus. Ya itu perubahan pertama kali. Waktu di situ dibilang ini lah masuk aja. Pada itu yang diputar Devo Flash. Ya, akun tragis Dicekoki terus sama Bainu. Ya. Almarhum aku sama Bayu itu bikin dia. Terutama mereka nyekoknya nggak sekedar musik yang apa namanya? klasik Iya, masih kayak aku tuh kan almarhum kan kalau bikin kaset itu yang kayak jazz juga. yes Jazznya itu apa? Itu hutan mobil gitu. Jadi nggak kamu gitaris kamu ini itu bikin yang saya nggak tahu dulu. Terus saya apa namanya? Setiap mau pulang, dia kamu dari ini sampai ini nggak belum juga. Aku kembalikan, padahal kembalikan. Dibimbing kayak lagi, ini, pinjam satu terus berbalikin ya. Iya, akhirnya kasetnya udah ke rumah saya sebagian. Oh ya, Bang, kasetnya Bang. Mungkin bisa ditagih Bainu. Oke, untuk Om Kasper dengan ciri khas vokalnya gimana sih?
menemukan ciri khas dari vokalnya si Hestruk waktu misi vokal sampai perform sekarang? Kalau itu sih aku terinspirasi dari band bule tentunya. Dan boleh, bukan Om. Sama Dan Beta sih. Vitus. Sama itu Suffocation Frank. Frank. Ya album EPC ya itu. Yang sekarang. Sangat influen berarti ya. Jadi gimana sampai gayanya apa itu ya kita tiru. Soalnya kita juga Serius banget Om. terus waktu itu sebelumnya kita juga pernah pengen lihat Sapo kan. Dibeli tiket itu kan, kayak ini juga dibeli berapa? Iya, Sapo. 2007 Sapo pertama kesini ke Jakarta itu ya datang lah gimana kita bisa nonton dengan apa itu terus kan lo mengamati bahwa ini karakternya mainnya gini hebat banget, nggak tahu dia makan apa tapi dia kuat. Ada 13 lagu dulu kan, 13 lagu itu. Masa lagi dia? Terus dia datang lagi 2012 kan ya, sampai Sony. 2016. Bukan 2012. Oh 2012. Oh ya. Oh pertama ya. Gambarnya itu ganti ya, ada Carlos, malah boleh fashion kan. Yang dulu kan 2007 kan masih ini yang Roy gambar waktu ini kan sama situ kan. Terus 2016 datang lagi, vokalisnya kan ganti lagi. Vokalisnya ganti, gambarnya ganti. Ganti Ricky Mayer kan, itu dari situ kan. Gambarnya Ya tahun 2016 juga si Ricky Mayer. Itu vokalis yang tetap kan itu Degonya sama Karen Hawk itu yang menginspirasikan kita untuk Sosok Om Gaspar. Ya, Hestruk. Untuk Mas Heri, aku pengen tanya, gitar pertama Mas Heri. Gitar pertama itu dulu pakai Fender Strato. Oh Mas Strato mana? Fender. Udah main death metal waktu itu? Belum. Oh belum. Waktu main death metal ganti apa? ganti. Iya, dulu tuh pakai Fender itu pada saat mau les. Oh Ya, jadi kalau les kan dari bener bilang minimal harus punya gitar. Ya. Saya usaha seadanya pakai Fender seadanya dulu. Fender. Terus Ya, berganti lagi? langsung ke dulu pakai handmade. Handmade. Iya. Custom. Iya, custom ini terus ini nggak lama gitu. Bisa Itu distrik, pakai distrik. terus ganti itu Distrik. LPG. Ya, LPG. LTD Asnar 8 itu ya? Bukan. Oh belum. Oke, kita mau bahas Asnar 8 ini. Di tahun berapa itu pertama beli itu? 2012 kan ya. Alasan pertama Mas Heri milih Asnar 8 apa? Alasan pertama itu dulu kita nggak pernah dapat player bass. Jadi bukan masalah jago atau enggak. Oh, bukan masalah jago atau enggak ya? Iya. Yang jelas kita dulu nggak pernah ada player bass yang seperti bawah tadi. Jadi untuk bass sama drummer sering nggak ganti. Jadi pada saat ingin pakai riff, saya pakai gimana supaya dapat untuk low-nya. Oh, saya pakai iya pas pada saat cari pas ada orang jual. Oke. Dari orang Jakarta yang Kasih. Iya, Kasih itu. Untuk Rick, pedalboard waktu Dulu sih. dulu awal kita masih saya waktu pakai minimal tadi ya. Ya, sing bikin dulu masih sewa. masih sewa. Tetap pilotus. Oh, terprotes ya. Oke. Yang kita Terprotes berteman ya. Oh, ini. Tukang Saya itu support lah. Oke. jadi itu gimana supaya kamu tuh mau dorong dulu kok. Nanti ke depannya gimana lu kok? Ayo kok maju dulu. Oke. Nanti kan juga apa itu main bareng ya sama harmonik. Akhirnya, dulu kan sempat Lupas. harmonik. Iya, dulu kita sempat dari harmonik. Mas Jasper di vokal, Mas Heri ke gitar dua. Bebas. Bekas kita. Oh. Iya. Ya, sambut di. Dulu kan ya gara-gara itu kan ada satu kejadian lucu dulu. Saya ceritakan dia. Jadi pada setelah kalau tidak salah karena album
Mendres itu karena Bambang kan kerja di tambang sih. Oh, masih yang di tambang itu ya? Itu nggak ada player. Jadi saya main lagunya Harmonic, Ya. tapi namanya Astro. Tapi playernya yang bisa playernya Harmonic. Oh, ini sama aku. Oh, cuma ganti Tidak kok. gitar sama Iya. oh iya, karena saya. Tapi pakai nama Wisnu. Namanya Astro. Oke. Oke. Oke ya. Itu main berapa lagu? Perasaan dulu Pak. Oh, pada dulu. Pokoknya saling support lah kadang isi kami juga pernah ngedami waktu bersama dari 11 ya di pojok lampu merah itu Amal itu ya. Amal itu ya, salah ya. itu sama itu kan beli kan ngedam. Oh ya, Om Casper dulu kan juga pernah di Harmonic ya, bagian vokal. Kita awal itu lebih dulu dari disuruh ngisi vokal kosongan ya. Jadi itu sebelum itu. Udah seru nggak ada. Oh udah. Udah ada, tapi kan kita emang suka kan sering Iya. ngopi bareng kesana bareng ikut sama itu kan. Soalnya ini tuh orangnya kan seneng kalau ini orang punya niat apa ya semangat itu udah pasti gitu terus kita 2003 itu udah suruh bantuin gitu pokoknya vokalisnya ya kan nggak bisa kan kamu harus bantuin kan si Harmonic sampai ulang tahun temennya di Klotok itu pernah legen-legen zaman legen-legen Pas SMP yo. Itu pas SMP ya. main nggak pernah main di situ itu ulang tahun siapa penyanyi terus di Madiun juga aku yang tahun 2003 terus aku langsung ke Jakarta itu kan bulan sana itu setelah itu vokalisnya beli lagi kan terus 2005 pertengahan vokalisnya udah gak aktif gitu kan udah aku disuruh nanti terus sampai 2007 April sama ya 2000 April kita resign kan dan April itu 2007 April kita resign gitu jadi dulu sama stroke jadi aku lebih dari apa itu 2 tahun setengah lah kalau dihitung pertengahan setelah sebelumnya kreator di Surabaya itu itu aku udah mau kali Harmonic sampai adisional. Oke. Tetap bangga lah siapa yang tahu Harmonic. Jadi waktu itu kalau bandnya Om Casper sendiri itu awal-awal dulu band pertamanya itu apa? Aku dulu tahun di jalur bawah tengah ya. Iya. 99 itu malah apa itu death metal. Death metal. Terus pada akhirnya bisa pindah Death metal ya belajar kita kan sering sama aku Kolates sama Kolates kan. Kok gini ya. Perannya lebih kurang ekstrim gitu loh. Aku berdiri lagi ya cari info. Belum menemukan Kita tahun 2000 ngeband sama itu Crash Green anti war sama war itu. Iya. War pahlawan war itu kita 2001. Tapi sebelumnya ada sebenarnya dari aku 2000 udah dekat sama ini Blockbuster itu loh. Dulu bandnya Blockbuster ini ditarik di Blockbuster dua kan ada kakak kan itu sama itu dulu pernah ngeband sama aku juga udah ada metal tahun 2000 tadi 2000 terus itu disebut sama band partnya aku pulang lagi ke Kediri terus ketemu Gor itu kan kita sama si Lotus lagi kan di atasnya rumahnya itu kita bikin band aku ditunjuk paling band aku pas Green itu anti Gor kita masuk situ sampai 2002 itu agak nggak aktif itu loh kita terus mungkin nggak ngeband kita ikut udah nggak ngeband kan itu kan tapi kan tetap punya impian itu kita ketemu ini ngobrol-ngobrol itu Casper ada mungkin itu bilang itu kan kita ikut Harmonic akhirnya dijodohkan jadi istri. itu jadi perjuangannya awalnya gitu mungkin ini orang cocok ini nggak apa-apa mereka kan jadinya sama-sama kita kalau kita terus konsisten gitu harus maju gimana sama saya kita punya album di tahun ini saya bilang saya jualan baju bisa main sono ceritanya gitu. Kalau dari Mas Heri itu band pertamanya itu Dulu saya sempat beberapa kali main
program Metallica dulu, tapi salah buka terus. Dulu dibantu sama kalau enggak Bayi ya sama Mas Romi dulu. Oh, Bang Romi ya? Iya, ada event dibantu di sini. Iya ngisi ya, ya. Ternyata kita ngoper Metallica pas ada 1000. Oke, bentar ya. Metallica pas dari ibu gitu kan. Mainnya sebelum akhir itu sekitar jam 4:30. Bawain ke rumah room itu sama apa ya? Sleeping Cat. Kalau saya ya, dia acara di gedung apa namanya kantor utama dia itu ya di masih punya ini bawah. Itu salah tempat ya. Kita ya. Oke, aku pengen tahu waktu awal-awal Hestrok manggung nih. Animo penonton seperti apa? Tanggapan waktu lihat Hestrok, tanggapan penonton seperti apa? Brutal Death dengan mengusung genre Brutal Death waktu itu. Pertama masih old school, kita regis tapi hampir dikira itu kita sebagai besar. Soalnya mungkin dari untuk pemula ya, mungkin dari riff sama untuk perform mungkin udah sesuai dari apa namanya si penontonnya mungkin. Jadi empat kali lah regis ya. Saya kira apa namanya ingin sebagai kisahnya mereka masih regis. Oh, masih regis. Ya. Memang dulu itu kalau bikin band atau kita belum pernah main di mana atau kita mengajarkan taring di luar kota, kita harus regis dulu. Koneksi sama panitia dulu, Rudy itu. Ya udah kita telepon aja. Dulu kan udah anu ya, bokek wangi itu ya. Halo, kabar itu. Sama satu sih itu regis stiker tuh. Iya. 1 tahun 2 tahun urusin sama. Oh, aku doang urusin. Soalnya aku serius sama band ini gitu ya. Sehingga kan kita harus itu kenangan juga. Kita di sana itu aku talangin semua, terus gak usah mikir. Jadi yang ngebas sama yang ngebas yang ngedrum seneng. Main sana. Pokoknya seluruh latihan itu kita tidak terlalu banyak. Kita cari nama gitu kan. Dulu memang regis semua. Jadi emang berawal dari bawah ya. Iya. Dari dulu yang awalnya regis sampai bisa bikin album dirilis sama Road Record itu luar biasa banget ya. Ya perjuangan juga kita kan waktu konsep itu kan nggak terduga, kita kan udah punya konsep yang awal kan, punya itu juga ada di datanya, ada di laptopku ada, masih ada 5 lagu itu, harus Death Metal itu. Nah itu untuk bocoran next album itu dari single yang Holocaust itu diikutin juga. Biasanya diikuti Cuma mungkin ada improvisasi. Dirubah. Iya. Oke, aku pengen tanya lagi Mas Jerry. Prestasi tertinggi dari Hestrok, pernah main panggung paling besar di mana? Paling besar. Deadfest Oh, Deadfest. 2010. Nontonnya berapa? Besar itu ya. Jasa Deadpoint, Itu event gila itu. Mentor, Garut, band ya lumayan Waktu top. itu kita pakai driver baru. Ini tambah baru lagi ya, Bang. Dari Bandung, Dari Bandung. ya Cimahi anak mertuari. Kita main sering bertiga ya, pakai bus ya, kita sering di Semarang juga sering driver si Abang Bot itu. Kenapa sih Mas tahun segitu kok sulit banget dapetin basis? Kendalanya apa? Dulu kalau dari saya itu mungkin untuk transfer riffnya ya. Oke. Pada kita sudah kerja di walaupun nggak pekerjaannya nggak kayak sekarang. Jadi untuk transfer riffnya itu mungkin waktu untuk ketemunya itu satu mungkin agak susah. Oke kan untuk pengenalan player lagi ya, untuk penyesuaian lagi ya. Rasanya ini saya pakai ini saya bikin baru aja lagi. Wah, Gitu. Daripada mikir adaptasi lagi. Iya. mungkin ya. Soalnya kan
menyamakan persepsi dari masing-masing kepala kan susah. Oh, susah banget itu. Susah banget. Susahnya ngeband ya itu. Manis. Menyatukan banyak kepala jadi satu. Oke. Harapan Hestruk di tahun 2020. 2021 dong. Oke. Mau ganti ya? Oke, untuk tahun depan. Target dan harapan. Kalau dari saya sih album. Menyelesaikan album. Iya, makanya juga album sebagai mungkin kalau sudah banyak yang tahu dari diri ya. Kita kayak Dina Waterpower ya. Itu semua kita namanya. Basis sama si apa namanya? Drummer. Iya. Kita kayak Dina dari Waterpower. Asal tetap berkarya itu tetap teman-teman support. Oke, nggak apa. Kita bantu loh. Ya intinya scan itu biar nggak mati kan. Iya, oke. Kita selalu Hanya support. pentingnya kayak mungkin organisasi ya itu mungkin. Jadi harapannya itu 2021 full album. Itu udah ada label yang melirik belum? Nah ini berarti kalau mungkin ada label yang ingin kontak-kontak Hestruk mungkin bisa langsung ke Mas Heri atau mungkin Hestruk. Bisa. Masih kosong loh. Full album loh ini. Sawah dari Penggarapan 5 lagu yang dari mana lagu mungkin nanti ada penambahan. iya ada instrumental mungkin lebih jelasnya nanti saya sama Mas Nuris mungkin Oke. Mungkin ada rencana tour depan selain untuk album 2021. kalau mungkin kita jalan aja kalau memang ada rezeki ya kita adain rilis paket kemarin. Oh, rilis parkir dulu. Iya. Kalau kita memang kayak kemarin kan kita nggak ngejar apa namanya Target. target untuk main ya seperti itu. Kalau kita rilis party terus soalnya kan biaya kita sendiri dulu. Oh, Rilis party nggak ada biaya dari mana-mana. Dulu gitu. Semua Pribadi ya? Pribadi. Dulu sempat untuk take itu kita pinjam uang ke bank. Restoran. Jadi benar-benar Jual kaset. Niat banget ya, iya, betul ya. benar-benar perjuangan. Oke. Jadi ada teman yang bantu si basis yang udah keluar. Kita kan untuknya ada masalah bandara mungkin kalau bandara klasik ya, ada masalah uang gitu. Jadi saya nggak bisa bantu untuk untuk recording. Jadi saya mungkin bisa bantu ini. BPKB. Kita buka aja ya, nggak apa-apa ya. Realita band ini. Gitu ya. Oke, perjuangan yang gini banget. Tapi alhamdulillah berhasil juga ya bikin album, Nah, itu. terus Surabaya Full, terus bikin banyak organisasi juga sampai bisa tour. Ya. Mercedes masih jalan terus ya? Kalau sama Mercedes langsung hubungi. Oke, gimana bisa jelasin ini? Mercedes alhamdulillah ya masih jalan ya. Mas Denny kemarin bertahunnya kan Oh, rilis cover itu ya. rilis cover itu kan sama-sama band rock record. Iya. Bareng-barengan itu kemarin yang terakhir cuma 50 bis. Oh, 50 bis. Limited ya. Oke, mungkin cukup sekian, mungkin kalau bisa dilanjutkan nanti lanjut di part 2. Oke. Untuk lebih personal lagi. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis saja di bawah kolom komentar. Next, kita akan interview kembali sesosok Yeri sama Om Casper. Sampai jumpa di Lotus Review part 2 nanti. Oke, yes,